Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariza dengan NIM 60500-1260. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas dari metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maswati Baharudin SSI MSI dengan judul penelitian saya yaitu analisis kandungan logam berat timbal dengan metode spektrofotometer serapan atom terhadap ikan bandeng canos-canos di perairan Tambak, Piringkasih, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian saya, telah kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan kepulauan terbesar yang mana alam Indonesia dipenuhi iklim tropis, persawahan, kawasan perairan yang begitu luas dan dalam dunia perindustrian. Pesatnya perkembangan industri dan pertanian banyak menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran sungai dan danau dengan adanya logam berat yang termasuk dalam kategori berbahaya yang menyebabkan penurunan tingkat kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Salah satu perkembangan industri yang ada di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Pangkep, tepatnya di perairan Piringkasih, Kecamatan Bungoro. Nah, berbagai kegiatan tersebut dalam perairan Tambak memungkinkan terjadinya perubahan di perairan Piringkasih. Misalnya, limbah hasil industri tersebut memungkinkan mengandung unsur logam berat yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem perairan Tambak. Salah satunya adalah ikan bandeng, di mana ikan bandeng termasuk salah satu jenis ikan yang sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah ikan bandeng yang dibudidayakan aman untuk dikonsumsi, di mana ikan bandeng yang dipelihara di tambak dapat terpapar secara langsung maupun tidak langsung oleh logam berat seperti timbal, di mana logam berat merupakan salah satu logam yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan, khusus pada lingkungan perairan, di mana timbal juga termasuk salah satu jenis logam berat non-esensial yang sangat berbahaya dan bersifat toksik pada makhluk hidup. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penelitian saya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Kasyash, surah ke-28 ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana kandungan logam berat timbal dengan metode spektrofotometer serapan atom pada ikan bandeng canos-canos di perairan Tambak, Piringkasih, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan untuk tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saya, yaitu pada penelitian Sunardi tahun 2022 menggunakan ikan bandeng dengan metode pengabuan dan AAS dengan pelarut PbNO3 2 kali dan asam sitrat. Untuk hasil yang diperoleh pada perendaman ikan bandeng dengan perasan air jeruk nipis, diperoleh konsentrasi logam Pb dalam sampel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut, yaitu 0,6238, 0,7407, dan 0,6043 mg per kilogram. Nah, untuk penelitian kedua, pada penelitian Wijayati dan Kunjoro tahun 2021 dengan sampel tumbuhan air menggunakan metode deskriptif dengan cara observasi dan AAS menggunakan pelarut H2O2, HNO3 pekat, MnSO4, kalium hidroksida, HCl, amilum 1%, dan Na2S2O3.
Untuk hasil yang diperoleh pada kadar logam Pb pada tumbuhan air, yaitu berturut-turut dengan rata-rata sebesar 0,018 atau 0,005 ppm, 0,066 atau 0,46 ppm, dan 0,170 atau 0,064 ppm untuk stasiun 1, 2, dan 3. Untuk penelitian ketiga yaitu pada penelitian Sufria tahun 2018 menggunakan sampel ikan bandeng dengan menggunakan metode deskriptif atau standar deviasi dan AS dengan menggunakan pelarut aquades, sorbitol, magnesium stearat. Hasil yang diperoleh yaitu kadar logam berat timbal pada sampel ikan bandeng tambak yaitu pada tambak A, B, C, D, dan E hasilnya kurang lebih 0,023 mg per kilogram yang berada di bawah batas maksimum. Selanjutnya, adapun yang saya akan bahas dalam penelitian ini yang pertama ikan bandeng atau canos-canos, di mana ikan merupakan suatu makhluk hidup yang berada di dalam air dan berdarah dingin. Ikan juga sebagai hewan air yang memiliki beberapa mekanisme fisiologis yang tidak dimiliki oleh hewan darat. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang banyak mengandung vitamin A yang merupakan sumber berbagai mineral yang penting bagi tubuh, di mana ikan bandeng juga memiliki kandungan energi sebesar 129 kilokalori, kadar air 76,85%, kadar lemak 20,38 gram, kadar protein 20,38 mg, kadar fosfor 150 mg, besi 2 mg, vitamin A 150, vitamin B1 0,05 mg, dan omega 3 sebesar 14,2%. Selanjutnya, logam berat timbal. Nah, logam timbal atau Pb merupakan salah satu jenis logam berat dengan bahaya tingkat pertama jika terpapar secara terus-menerus dan terjadi bioakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Bioakumulasi dalam tubuh makhluk hidup atau jaringan tubuh dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan. Nah, pada pencemaran logam berat di sini dapat merusak lingkungan perairan dalam hal stabilitas, keanekaragaman, dan kedewasaan ekosistem. Kerusakan ekosistem perairan dari aspek ekologis akibat pencemaran logam berat dapat ditentukan oleh faktor kadar dan kesinambungan zat pencemar yang masuk ke dalam perairan dan sifat toksisitas dan biokonsentrasi. Selanjutnya, spektrofotometer serapan atom atau SSA, di mana SSA ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom-atom yang mampu menyerap cahaya tersebut dengan panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Prinsip dasar dari spektrofotometer serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Spektrofotometer serapan atom di sini umumnya digunakan untuk mengetahui keberadaan dan kadar logam berat dalam berbagai bahan. Adapun metode dari penelitian saya untuk waktu dan tempat di mana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2023 di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan untuk alat bahan yang digunakan untuk alat, yang pertama ada lumpang dan alu, pipet tetes, cawan petri, heating mantle, timbangan digital, Erlenmeyer, labu ukur, kertas saring Wetman nomor 42, stopwatch, dan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu ada sampel ikan bandeng, larutan induk PbNO32Pa, asam sulfat atau H2SO4, dan water one atau aquades. Selanjutnya, untuk prosedur dari penelitian saya, yang pertama itu ada proses destruksi sampel. Nah, di mana pertama kita ambil ikan bandeng secara acak, di mana yang diambil itu hanya daging, hati, insang, serta ususnya untuk di blender supaya homogen. Setelah dihomogenkan, dimasukkan ke dalam cawan petri dan ditimbang sebanyak 5 gram ke dalam timbangan digital. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dimasukkan ke dalam lemari asam dengan menambahkan asam pekat, di mana asam pekat yang ditambahkan yaitu asam pekat HNO3 5 mili dan H2SO4 5%. Selanjutnya,
dibiarkan di dalam lemari asam selama 24 jam. Kemudian dipanaskan di atas mantel pemanas pada suhu sedang yaitu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu dilakukan pemanasan pada suhu tinggi yaitu 120 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius sampai terbentuk endapan hitam. Kemudian didinginkan. Setelah didinginkan ditambahkan 10 mili asam nitrat 10% dan dikocok sampai endapan hitam larut. Setelah itu ditambahkan H2O2 sebanyak 3 mili dan dikocok, kemudian dipanaskan lagi lebih kurang dari 15 menit. Untuk prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar PB. Pertama, dilarutkan sebanyak 1,59 gram PbNO3 dengan Aquades. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 1000 ppm, lalu diencerkan hingga tanda batas. Kemudian dipipet sebanyak 5 mili larutan induk PB 1000 ppm ke dalam labu takar 100 mili. Setelah itu diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Untuk membuat larutan standar, kemudian dipipet sebanyak 0,2, 0,6, 1, 1,4, dan 1,8 mili larutan kerja PbNO3 2 kali 50 ppm ke dalam labu takar 100 ml. Lalu diencerkan sampai tanda batas sehingga mempunyai konsentrasi Pb 1 ppm, 3 ppm, 5 ppm, 7 ppm, dan 9 ppm. Selanjutnya untuk prosedur terakhir yaitu pengukuran kadar timbal pada ikan bandeng dengan 3 kali perlakuan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Itulah tadi penjelasan mengenai rencana dari penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.